Internet bisa memberikan keuntungan tetapi sekaligus ancaman kebangkrutan. Nah, ini sedang dialami oleh teman-teman media mainstream. Keputusan PWI untuk menyelenggarakan Hari Pers bersama Kementerian Hukum dan HAM yang tadi dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM dan semua jajaran ingin menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM bagian bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk diskusi mengenai pers, dan ini adalah diskusi pertama untuk rangkaian Hari Pers Nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentunya sebagai bagian dari pemerintah harus membangun sinergi dengan media sebagai penyampai informasi yang benar dan juga berimbang. Dan sebagai bentuk apresiasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap insan pers, diselenggarakan seminar nasional ini berkolaborasi dengan Dewan Pers, dalam hal ini PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, yang akan mengupas tuntas terkait regulasi negara dalam menjaga keberlangsungan media mainstream di era disrupsi media sosial. Tentu ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021. Dan ini adalah diskusi pertama untuk rangkaian Hari Pers Nasional. Nah, kita tempatkan ini jadi yang pertama. Dan ini memang jadi topik diskusi yang sangat menarik dan sangat aktual. Dan saya harapkan nanti dari hasil diskusi ini juga akan dilanjutkan dia menjadi materi Konvensi Nasional Media Massa pada tanggal 8 nanti. Dan kesimpulannya akan kita sampaikan kepada Presiden. Internet bisa memberikan keuntungan tetapi sekaligus ancaman kebangkrutan. Nah, ini sedang dialami oleh teman-teman media mainstream. Banyak perubahan-perubahan yang harus kita sikapi dalam dunia modern, terlebih dunia digitalisasi sekarang ini. Everything is digital. Di Indonesia, penggunaan internet sangat masif. Berdasarkan data digital tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Hootsuite, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 175,4 juta orang. Penduduk kita 170-an. Data sensus yang mendekati di situ. Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia menunjukkan angka yang lebih tinggi. Menurut APJII pada tahun Juni 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia 194 juta orang. Dibanding tahun 2019, angka pertumbuhan pengguna internet tahun 2020 sebesar 17% atau sekitar 25 juta. Ini yang membuat berbahaya. Dia menjadi pisau bermata dua. Digunakan untuk apa? Pemerintah pusing di negara-negara di dunia ini mengelola media sosial. Hoax, rumor, diproduksi oleh haters, para pembenci. Disebarkan oleh orang-orang tolol dan diterima oleh orang-orang idiot. Nah, ini kalau tingkat literasinya. Tapi saya diprotes juga. Tapi ini betul-betul coach yang bagaimana hoax rumors itu kalau diedarkan dan kecenderungan siapa yang langsung mengedarkannya. Masifnya media sosial, mudahnya orang membuat media digital tantangan bagi media mainstream, khususnya media konvensional. Tadi Pak Atal sudah bilang banyak media cetak nasional apalagi regional yang tutup karena tidak mampu bersaing dengan media digital berbasis internet. Dengan banyaknya informasi melalui dunia digital, apalagi regulasinya yang belum kita atur dengan baik,
Ini menjadi persaingan yang tidak berimbang, tidak equal footing. Maka untuk itu barangkali para narasumber nanti bisa mendeliberasi dan membahas masalah ini. Bapak Ibu sekalian, kita telah memiliki beragam regulasi terkait penyiaran, informasi dan telekomunikasi, tetapi kita belum memiliki regulasi khusus terkait konvergensi. Semua pihak sepakat regulasi ini perlu ada. Pertanyaannya, apakah regulasi terkait konvergensi ini akan berdiri sendiri sebagai regulasi baru atau cukup mengamandemen ketentuan sebelumnya? Masing-masing memiliki banyak konsekuensi. Jika regulasi lama dipertahankan, tentu akan banyak sekali tambahan yang diperlukan. Jika regulasi baru harus disiapkan, tentu diperlukan energi dan sumber daya yang sangat besar untuk menyelesaikannya. Tetapi tidak ada yang tidak dapat kita lakukan kalau kita dapat duduk bersama, membuat kajian dan duduk bersama-sama untuk mencari jalan keluar tentang hal ini. Keputusan PWI untuk menyelenggarakan Hari Pers bersama Kementerian Hukum dan HAM yang tadi dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM dan semua jajaran ingin menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM bagian dari institusi negara yang juga memberikan ruang terhadap kinerja pers. Dan dengan momentum Hari Pers yang nanti akan dirayakan puncaknya tanggal 9 Februari, tentu menjadi bagian terpenting dari nilai strategis kinerja Kemenkumham yang harus membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua unsur pers. Karena bagaimanapun juga Kementerian Hukum dan HAM dalam penguatan kinerja tata nilai pasti di dalamnya membutuhkan sinergitas. Untuk itu kantor wilayah juga akan membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua unsur pers yang ada di Papua, karena tentu dengan kolaborasi dan sinergitas yang terjalin dengan baik, semua kinerja yang ada di Kemenkumham, baik di jajaran kantor wilayah maupun OPT Pemasyarakatan dan Imigrasi, bisa juga menjadi bagian penting yang bisa dipublikasikan, tapi juga menjadi bagian koreksi terhadap berbagai kendala dan masalah yang kita hadapi dalam upaya membenahi kinerja menuju pelayanan publik yang terbaik. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube Humas Kemenkumham Provinsi Papua. Pasti TV.